100 baterai. Jadi nah, BMS ini dia kita pakai per tabnya. Oke, kali ini kita mau buat sebuah ESF buat mobil tim batu aneh. Jadi stay tune lah. Kita buat dokumennya dulu. Sini nama kampusnya adalah, nama timnya tim bacok. Nama universitinya Institut Negeri Colemes. Ya. Oke, ini semuanya kosong. Datasheet, TSK Matic, akumulator semuanya kosong. Kita mulai dari sini aja. Oke, Mac. Untuk baterai kita pakainya Bentar loh. Kita pakainya yang ini. Bentar dulu ya. Saya mau cari dulu. Oke. Bentar dulu. Oke, gue pakai ini. Datasetnya ini Samsung 1865020R. Kenapa pakai ini? Gua copy dulu. Karena nanti kalau diakumulasi segmennya itu nggak sampai 60 megajoule. Ini adalah SDS-nya, material tidak datasheet. Oke, lanjut ke dokumen. Ini ya. Oke, yang buat Samsung, gua pakai model name-nya INR 1850. INR namanya INR 1865020R. Nominal capacity-nya kayaknya gue perlu ngasih share. Stop recording dulu. Oke, ini udah gue isi ya. 4,2 berapa, 3,622. Gue ngambil dari sini. Nih, gue ngambil dari sini. Ini ya. Nominal voltage 3,6, maksimal gue ngambil yang charging aja 4,2. Minimum voltage ini, discharge cut off voltage in. Kemudian continuous current-nya gue ngambil yang 22 ampere nih. Jadi maksimum outputnya gue ikutin aja lah, karena nggak ada keterangan tentang inrush current-nya. 75 sel ini rekomendasinya 75, berada di surface temperatur. Kemudian chemistry gue kasih namanya lithium ion. Datasheet ya, ini ambil linknya, ini juga ambil linknya, SDS. Selanjutnya kita ke akumulator. Gua skip dulu sementara. Oke, kali ini gua akan masuk ke sel. Jadi baterai segmen ini baterai gua sebenarnya. Ini baterai semuanya. Jadi baterainya ada 5 segmen terhubung secara seri, dan di setiap segmen itu ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 20 sel, dimana setiap setiap baterainya itu ada 8 sel. Jadi maksudnya tuh ada 20 baterai yang terhubung secara seri pada satu segmen, dimana setiap baterainya itu terdapat 8 sel paralel, dan setiap baterai terhubung secara busbar
dan setiap baterai mempunyai paralel 4 termistor. Jadi setiap baterainya ada 4 termistor. Bayangkan 4 kali 20, jadi terdapat 80 termistor dalam satu segmen. Jadi kalau gua isi di sini, dia ada 8 sel, seriesnya 20, berarti sini 8 kali 20, 4 kali 20, 80. Oke, ini masalah ya kayaknya, ini nggak penting banget. Benar. Oke, udah make sense semuanya. Kasih titik semua lah. Oke, kemudian segmen gua ada 5, jadi gua kopas sampai 5. Nah, selanjutnya gua akan ngisi yang BMS ini. Type-nya centralized. BMS-nya gua beli, jadi gua beli. Akan gua tunjukin beberapa BMS-nya gua. Set dulu. Oke, ini gua udah dapat dataset BMS saya. Jadi BMS saya yang saya pakai itu adalah Eward dari Eward Energy System, tipenya Orion BMS 2. Ini yang kecil ya, saya pakai yang besar yang sekitar 108 sel, kan dia ada tersedia nih. Nih yang 120 sampai 80 sel. Ini palingan yang atas ini 24 sampai 72. Oke, yang ini, yang nih gue pakai yang 108 sel, jadi pakai yang ini yang paling atas nih, yang kecil, paling kecil. Balik lagi ke sini, gue booking dokumen. Oke, ini Eward, ini Eward, ini dari mana tadi? Eward Energy System. Kemudian Orion BMS 2, BMS sekitar 84 sampai 108 sel. Oke. Kok bisa ya? Sini ada 800 sel, sini 108. Jadi sebenarnya kita tuh cuman mengukur sampai 100 baterai. Nah, BMS ini dia kita pakai per tabnya, nggak sampai 800 tapi per tabnya. Jadi paralelnya nggak dihitung, tadi langsung serinya. Kan ini serinya kalau dibagi kan paralel 8, kemudian kita bagi 8, jadi sekitar 100 tab baterai, 100 susun lah sebenarnya gitu. Dan kembali lagi ke sini, kita lihat galvanic insulationnya. Gue pengen ngasih lihat ke sini. Ini kita lihat. Gue mau lihat ini isolation dulu, kan cari isolation. Oke, ini ya. Jadi sebenarnya dalam BMS itu sendiri sudah ada isolation. Antar grupnya aja dia sampai 25 kV, 25 kV, tapi antar grupnya dia sampai 100 volt. Nah, maksudnya setiap grupnya ini adalah setiap titik ininya loh. Nah, setiap satu ininya tuh beda 25 kV, dan setiap grupnya dia memiliki 100 insulation sebesar 100 volt. Mana tadi? Nah, gini ya.
balik lagi ke sini, berarti 25.100. Oke, segmennya nggak tentu, jadi coba gue isi 100. Sebenarnya nggak bisa, tapi karena kita maksain aja 25.000 kafe. Poltex head slit sebenarnya nanti lihat di 3D nya. Ini gue bilang di sell terminal sebenarnya. Di sell terminal, sell sensor per sensor 2 dong, ya kan? Ini nggak tahu karena baterainya gue beli. Oke, 100 sel over SMD current. Jadi di sini di baterainya ini dia menyediakan coba ada nggak over current, fuse. Oke, gua mulai yang fuse. Ini kalau untuk assembly ya. Cara penggunaannya. Oke. Nah, ini yang gue maksud tadi. Kenapa gue nggak masukin yang 800 nya jadi 100 ini, karena ini paralelnya itu masuk dalam satu tab. Nah, ini nggak boleh ya, tab 1 ini nggak boleh, ini juga nggak boleh. Oke, nice. Oh, nggak ada ya. Gue mau lihat fuse nya. Nah, ini nah. Jadi di setiap baterai itu di BMS itu ada fuse ini nih. Dia punya fuse sendiri sebenarnya. Nah, setiap fuse nya itu dia ada nggak ada keterangannya. SMD fuse, gue pernah buka BMS nya. Dia punya SMD fuse namanya. Fuse yang bentuknya SMD, surface mount device. Jadi gue isi aja lah sini datasheet. Gue isi yang pertama adalah SMD fuse. Gue isi dulu di sini biar gue bisa masukin di sini. SMD fuse gue taruhnya di BMS PCB. Nah, sekarang 29. Gua sekarang coba ke R ini menarik. Nah, setiap maintenance plug nanti saya akan coba bikin 3D nya. Jadi setiap maintenance plug ini dia punya ini loh. Nah, setiap ini dia punya, setiap segmen tuh dia punya maintenance plug. Jadi ke ini hubung ke sini tuh ada maintenance plug-nya. Nah, maintenance plug-nya itu adalah gue pakai yang ini nih. Gue pakai yang, ntar dulu gue carikan. Nah, gue pakai yang ini ya, dari Ampenol. Gue punya standar sih sampai 250 ampere. Jadi gue pakai yang size 10 ini, RL0170, ya kan.
Jadi gua isi konektornya adalah nih, gua isi dulu konektor gua adalah konduktor. Ini ada konektor nggak? Oh, ada konektor manufakturur ampe 0, model RL01 RL0100 1 70 ya. Volteknya sih ekstrim sih sebenarnya. Ampacity 250, wire size 10. Datasheetnya ada nggak ya? Gue akan cari datasheetnya ya, bentar. Nah ini gue pakai konektor ini ya, ampe 0, ampe maintenance plug-nya. Gue pakai yang 001 00 1 70 250 yang ini nih. Jadi gue copy aja ini ya, gue masukin ke sini. Oke. Volteknya jelas tinggi bos. Volteknya nggak ada ya, 1000 ya. Nih 1000 volt. Oke. Jadi di akumulator gua pakai si ampe 0. Oke, R gua carikan dulu. Oke, gua pakai ini kontaktor gua, R-nya atau akumulator insulation relay-nya Gigavac 2 GV24 series. Gua pakai yang 12 volt coil type dual ya. Gua nggak ngerti juga kalau sampai 2. Coil type PWM no. Kita pakai yang ini 12 santai. Ini yang tipe B ya. Yang ini. Oke. Gua masukin dulu ke sini. Ke relay ya. Kontaktor relay gua pakai Gigavac GV240, volteknya sampai 800, continuous current karena gue pakai 250 ya. Switch time mau lihat volteknya nggak ada ya, yang arus nggak ada ya, yang arus peak current max. Short circuit current 4000 ya, ini ya 4000 ampere. Ini maksimumnya, tapi kalau yang anu dia sampai 900 lah, sampai 900 atau 350 sebenarnya. Continuous current, max peak current yang ada ini berapa sih? 400 plus ampere ya, 400 plus ampere sih dia bilang full ratingnya. Tulis aja 400 ini ya, 400 ini 1000. Datasheetnya cari dulu datasheet Gigavac GV240.
rapi di sini. Nah, di akumulator gua pakai Giga Effect. Oke, semuanya aman ya. Main fuse, gua pakai fuse nya gua nandain sampai 200 ampere sebenarnya. Jadi kalau 200 ampere itu berapa tuh? Gue cari dulu datasheetnya ya. Oke, ini udah sampai maintenance plug, BMS udah sampai sini. Kayak dulu saya rasa udah cukup. Connection order gua isi dulu, paralel dan series ya, itu dulu. BMS udah, maintenance plug udah, belum ya, main fuse belum, insulasi material juga belum, harus rekomen. Oke, see you next time ya.